السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada subuh kali ini kita dapat berhadir di masjid untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat berserta salam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tetap tercurahkan keharibaan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa setia dengan sunnah beliau hingga akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un." Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, salat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan kita manusia dengan Allah Rabb Sang Pencipta. Dan juga salat merupakan sarana berkomunikasi bagi jiwa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu sekalian, salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat penting di dalam Islam dan mendasar, yang tidak bisa disamakan dengan ibadah-ibadah yang lainnya, yang telah disebutkan di dalam berbagai surah-surah di dalam Al-Quran. Dan di antara pentingnya salat, yang pertama adalah salat adalah tolak ukur amal ibadah, yang berarti apabila salat kita baik, maka baiklah seluruh amalan kita, dan apabila salat kita buruk di mata Allah, maka buruklah seluruh amalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in salahat salahat sa'iru amali, fa in fasadat fasadat sa'iru amali." Pada hari kiamat, pada hari dihisabnya amal-amal kita, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Apabila baik salat kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganggap seluruh amalan kita itu baik. Dan apabila buruk salat kita, cacat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganggap seluruh amalan kita yang lain
cacat. Kemudian yang kedua, salat adalah tiang agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin. Wa man aqamaha faqad aqamad din. Wa man tarakaha faqad hadamad din." Salat itu adalah tiang agama. Maka barang siapa yang melaksanakan salat, maka sungguh dia telah mendirikan agama ini. Maka sungguh dia telah mendirikan syiar-syiar Islam. Akan tetapi barang siapa yang tidak melaksanakan salat, maka secara tidak langsung dia telah merobohkan fondasi agama-agama ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, salat adalah satu-satunya ibadah yang Rasulullah SAW sendiri yang menjemput syariatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui kejadiannya di dalam Isra Mi'raj, yang mana Rasulullah SAW langsung ke langit, Bapak Ibu sekalian, untuk menemui Allah Subhanahu wa taala dan menerima perintah salat. Tidak ada ibadah selain salat yang mana Rasulullah SAW langsung ke langit untuk menerimanya selain salat. Kemudian yang berikutnya, salat menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat apabila salat kita baik, apabila salat kita benar, apabila kita salat di dalam salat kita itu khusyuk, maka akan berdampak dalam keseharian kita. Contohnya, apabila kita disiplin dalam melaksanakan salat, tidak pernah terlambat, maka dalam amalan-amalan dan pekerjaan kita yang lainnya, kita akan cepat juga, Bapak Ibu sekalian, akan disiplin juga. Karena salat itu mencerminkan perilaku kita. Apabila salat kita baik, maka akhlak kita akan baik, ikut berubah. Kedisiplinan kita akan membaik. Salat akan merubah segala aspek di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya, salat merupakan pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha ayat 14, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri." Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi Bapak Ibu sekalian, salat adalah salah satu sarana yang paling utama bagi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salat ini Bapak Ibu sekalian, ketika di dalam salat kita pasti mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Karena apabila kita tidak mengingat Allah di dalam salat, maka kita berarti tidak khusyuk di dalam salat kita. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW menegaskan di dalam hadisnya bahwasanya salat itu adalah pembeda atau pembatas di antara seorang muslim dengan kekafiran. Yang mana Rasulullah SAW bersabda,
Perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi. Inilah beberapa poin penting yang menegaskan pentingnya salat, Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan beberapa poin ini dapat memotivasi kita, dapat memicu semangat kita untuk memperbaiki salat-salat kita lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.